Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana hudayatan lin-nas, hidayatan lil-bashar. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Al-ikhwah wal akhwat, kaum muslimin dimanapun berada, alhamdulillah sore hari ini Allah subhanahu wa ta'ala berikan kesempatan kepada kita semuanya untuk hidup, untuk menikmati kehidupan dunia ini dengan berbagai aktivitas. Mudah-mudahan aktivitas sahabat sekalian, Bapak Ibu, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, Allah subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan di setiap aktivitas tersebut. Kaum muslimin dimanapun berada, sore hari ini insyaallah kita akan sama-sama mengkaji dan mengaji, ya, mengkaji dan mengaji kitab tafsir dari segi namanya, gitu ya, At-Tafsir Al-Muyassar, tafsir yang dimudahkan. Ini penjelasan ayat-ayat Al-Quran yang insya Allah sangat dan mudah kita fahami, karena pembahasannya langsung kepada ayat-ayat tersebut, gitu ya, tetapi banyak makna-makna rahasia yang tentunya harus kemudian dikembangkan dalam pembahasannya. Kaum muslimin, insyaallah kita mulai dari al-juz'ul akhir, ya, dari juz akhir dalam Al-Qur'an, juz yang ke-30, gitu ya. Dan kita mulai juga dari surah pertama pada juz ini, yaitu surah An-Naba. Insyaallah pembahasan kita dari ayat 1 sampai ayat A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'i hum fihi mukhtalifun ya'lamun thumma kalla saya'lamun. Amma yatasaalun, anin naba'il azim, tentang berita yang besar, tentang berita yang besar. Alladzi yang itu ada persis. Kalla saya'lamun, tidak, kelak mereka akan mengetahui. Thumma kalla saya'lamun, sekali lagi tidak, kelak mereka akan mengetahui.
itu ya. Baik, mari kita lihat Muyassar. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semuanya dalam mempelajari. Amma yatasaalun an ayyi syai'in yas'alu ba'du kuffari Quraisy ba'da. An ayyi syai'in yas'alu ba'du kuffari Quraisy ba'da. Amma itu dimaknakan dengan fima atau an ayyi syai'in, tentang sesuatu apa. Yas'alu ba'du kuffari Quraisy, dan orang-orang kafir Quraisy gitu ya, saling bertanya kepada bagian yang lain atau kepada sesama mereka, saling bertanya-tanya. Ayat ini satu kalimat ini ya ada kaitannya ataupun ada hubungan dengan lil musyarakati bainal itsnain fa aktsar. Jadi wazn tafa'al, yatafa'alu, tasa'ala, yatasa'alu. Jadi ada persyarikatan atau persekutuan ya maksudnya antara satu orang dengan orang lainnya, bahkan bisa banyak. Artinya sebagian orang-orang kafir Quraisy ini saling bertanya-tanya gitu ya, saling bertanya-tanya antara mereka. An ayyi syai'in yas'alu ba'du kuffari Quraisy ba'da. Tentang apa? Gitu ya. Sebagian orang-orang kafir Quraisy itu saling bertanya-tanya. Allah Subhanahu wa taala dalam awal surah ini mengedepankan soal, mengedepankan pertanyaan. Sebagai apa? Agar lil qari ya, litashwiqis sami'. Agar memantik perhatian ya setiap yang membaca ayat ini. Bahkan terkhusus sebagai perhatian agar orang-orang ya dalam hal ini orang-orang kafir Quraisy itu kemudian beralih memperhatikan maksud yatasaalun, tentang apa gitu ya, mereka itu bertanya-tanya. Anin naba'il azim, anin naba'il azim, yatasaaluna anil khabaril azim asy-sya'n. Yatasaalun, mereka saling bertanya-tanya gitu ya, saling bertanya anil khabaril azim asy-sya'ni, tentang berita yang penting, yang dahsyat, berita yang berpengaruh. Ayat ini ikhwat, jadi untuk mengungkapkan suatu kejadian atau suatu berita itu bisa dengan khabar, yang kedua adalah dengan nabaun. Kalau orang menggunakan khabar itu memberikan kabar biasa itu ya. Misalkan sore ini saya akan menyampaikan ya, materi misalkan biasa. Atau besok saya akan pergi ke suatu tempat.
Tetapi kalau naba'un itu adalah berita yang besar, berita yang agung, yang istimewa, dan membutuhkan reaksi. Akan ada reaksi, tindakannya. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam kalimat, dalam firman ini, anin naba'il azim. Mereka orang-orang kafir Quraisy menanyakan tentang berita yang besar. Masya Allah. Berita azim, selain besar, berita yang agung, berita yang nantinya akan berpengaruh luas. Ternyata berita ini adalah azim, yang agung, berita yang penting, dan juga pasti akan terjadi. Azim, pasti akan terjadi. Jadi orang-orang kafir Quraisy dalam menanyakan dalam hal ini, yatasa'al, saling bertanya-tanya. Ternyata pertanyaan, ya, orang yang bertanya itu ada beberapa tujuan, ya. Ada orang yang bertanya untuk menggali informasi, mendapatkan kabar, gitu ya, mendapatkan, menambah keyakinan. Ya. Yang kedua untuk menambah keyakinan, gitu ya, atas informasi yang sudah didapat sebelumnya. Tetapi ada juga orang yang bertanya itu tujuannya adalah untuk merendahkan, untuk menghina bahkan, gitu ya. Saling menanyakan akan berita ini, gitu ya, dengan ditambahkan rasa kebencian. Makanya Allah Subhanahu wa taala kuatkan, mereka bertanya anin naba'il azim. Bertanya-tanya tentang berita yang pasti akan terjadi. Mau dia percaya atau tidak, akan terjadi. An-naba'ul azim, berita yang agung, berita yang akan berpengaruh luas dan pasti akan terjadi. Pasti terjadi. Baik. Kita lanjutkan. Anin naba'il azim yatasaaluna 'anil khabaril azim sya'ni. Jadi kabar, ya, yang kondisi ataupun keadaan, ya, jadi kabar ini adalah dahsyat, gitu ya. Kabar yang sangat dahsyat. Mawal khabar, apa kemudian kabar? Bertanya, alladzi yunbi'u 'anil ba'thi wa huwal Qur'anul 'azim alladzi yunbi'u 'anil ba'thi syakka fihi kuffaru Quraisy wa kadzdzabu bihi. Jadi an-naba'ul 'azim, ya, kabar yang besar itu, ya, dalam tafsir Al-Muyassar ini disebutkan huwal Qur'anul 'azim. Jadi kabar yang mereka tanya-tanyakan tadi adalah kabar tentang Al-Qur'an. Wahyun minallah. Wahyu Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala kemudian berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mu'jiz
yang abadi. Bi'u 'anil ba'thi. Ikhwatal iman. Jadi An-Naba'ul 'Azim ini ada dua pendapat ya. Yang pertama adalah An-Naba'ul 'Azim seperti yang tercantum tadi atau yang tertera dalam tafsir Al-Muyassar, huwal Qur'anul 'Azim. Al-Khabarul Kabir. Qala Ibnu Abbas, ya, Ibnu Abbas radhiyallahu an mengatakan bahwa yang dimaksud dengan An-Naba'ul 'Azim huwal Qur'an. Huwal Qur'an. Yang kedua, qala Qatadah, sahabat juga mengatakan bahwa yang dimaksud dengan An-Naba'ul 'Azim wal ba'tsu 'anil au ba'dal maut. Al-ba'tsu ba'dal maut. Jadi hari kebangkitan setelah kematian. Artinya hari pembalasan. Dan Masya Allah, jadi di antara muyassarnya tafsir ini gitu ya. Jadi penjelasan yang ringkas, mudah difahami, tetapi mengandung makna yang sangat-sangat luas. Ketika tadi ada dua pendapat gitu ya, dari Ibnu Abbas kemudian Qatadah, yang dimaksud dengan Nabul Azim adalah Al-Quran, dan juga yang kedua adalah Al-Ba'tsu ba'dal maut gitu ya. Jadi hari kebangkitan. Dan Masya Allah dalam tafsir ini jadi pendapat tersebut, sehingga anin naba'il azim dimaksudkan adalah wa huwal Qur'anul azim alladzi yunbi'u 'anil ba'tsi. Jadi yang dimaksud dengan kabar yang besar, kabar yang agung ini adalah Al-Quran. Dan di antara isi gitu ya, matbun minal Qur'anil Karim adalah apa? Yunbi'u 'anil ba'tsi. Akan mengabarkan, Al-Quran mengabarkan tentang kejadian gitu ya, keadaan hari kebangkitan, di mana manusia gitu ya akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari peradilan. Alladzi syakka fihi kuffaru Quraisy. Dan tentunya sifat orang-orang kafir Quraisy apa di sini disampaikan? Syakka fihi kuffar Quraisy. Meragukan. Jadi orang-orang ya, alladzi hum fihi mukhtalifun, ya, ayat yang ketiga, alladzi hum fihi mukhtalifun. Jadi kabar mereka juga saling berbeda pendapat. Maka dikatakan mereka syak, ragu, ya. Bahkan di antara mereka tidak ragu lagi, mengkufuri, gitu ya, mengingkari. Maka dikatakan di sini, alladzi syakka fihi kuffaru Quraisy wa kadzdzabu bihi. Jadi standar minimalnya apa mereka? Syak, ragu. Jadi ikhtilafnya adalah antara syak atau sudah memang benar-benar mengingkari gitu ya akan berita ini. Jadi bisa dengan berita hadirnya atau Al-Qur'anul Karim, atau berita ya kejadian yang pasti akan terjadi adalah hari kebangkitan di mana Allah Subhanahu wa taala akan mengadili semua hambanya. Ikhwatal iman. Jadi Al-Qur'anul Karim ya, itu mengkhabarkan akan kejadian nanti al-ba'tsi, hari kebangkitan,
ya, yang mengabarkan hari kebangkitan. Tetapi apa sikap mereka? Syakkun wa kadzdzab. Syakka wa kadzdzab. Mereka ragu, kemudian setelah ragu apa? Naik kepada tingkat berikutnya adalah tidak meyakini atau mengingkari atau mendustakan. Sudah itu. Jadi mereka mendustakan Al-Quran, bahkan memusuhi, ya, Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala dengan wahyu Al-Quran itu. Bukan hanya itu, wa kadzdzab. Juga, ya, akan kejadian yang terjadi. Ya, barangkali mereka beranggapan sesuatu yang mereka rasakan yang belum mereka yakini. Gitu ya. Ya, kematian itu orang tidak bisa menceritakan, atau kematian tidak harus kemudian mengalami dulu baru kemudian bercerita, kan tidak. Tetapi kejadian ini tadi dikuatkan an-naba'ul 'adzim, berita yang besar dan pasti akan terjadi. Maka ikhwatal iman, dari 5 ayat ini, ya, nanti kita lanjutkan untuk 2 ayat. Ada di hati kita rasa ragu sedikit pun dalam berislam, ya. Mumtarin, jangan menjadi orang-orang yang ragu. Ad-dinul haq, agama kebenaran, sehingga tidak boleh kemudian ada keraguan. Adanya hari setelah kehidupan di dunia ini. Kematian, ya, adalah sebagai tempat peristirahatan sebelum nantinya manusia akan kekal di kehidupan akhirat. Maka ikhwatal iman, ketika orang-orang kafir Quraisy mengingkari, ragu, mengingkari, jauh dari keyakinan, tidak ada hari pembalasan, ya, maka itulah keyakinan mereka. Nah, ketika Al-Quran memberikan kabar itu, terkejutlah mereka. Ini berita tentang apa? Mereka tidak meyakini. Kenapa? Karena dari awal, gitu ya, kufar Quraisy, orang-orang terutama Islam, ya, jauh dari keyakinan akan hal itu. Kemudian, alladzi hum fihi mukhtalifun, kalla saya'lamun. Kalla saya'lamun. Penjelasan di sini, mal amru kama yaz'amu haula'il musyrikun. Mal amru kama yaz'amu haula'il musyrikun. Perkaranya atau perihalnya bukanlah seperti yang mereka sangkakan orang-orang musyrik. Dalam pandangan mereka tidak ada, gitu ya, kehidupan setelah kehidupan dunia. Mati ya sudah selesai. Tidak ada jaza, tidak ada balasan. Tetapi ingat, kalla saya'lamun. Tidak. Saya'lamun.
mereka orang-orang kafir Quraisy, orang-orang yang mengingkari akan adanya ya, hari pembalasan, yaumul ba'tsi, hari di mana manusia akan dimintai pertanggungjawabannya atas semua yang dikerjakan di dunia ini. Saya'lamu haula'il musyrikun 'aqibata takdzibihim. Saya'lamu haula'il musyrikun, mereka orang-orang musyrik, ya, akan mengetahui aqibata takdzibihim, balasan atas kedustaan mereka, mendustakan kabar yang pasti akan terjadi. Mereka akan wa yazharu lahum ma Allahu fa'ilun bihim yaumal qiyamah. Wa yazharu lahum ma Allahu fa'ilun bihim yaumal qiyamah, dan mereka akan mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala yang mengkhabarkan di dunia akan adanya yaumul ba'tsi, nanti Allah Subhanahu wa taala sendiri. Allah Subhanahu wa taala yang akan mengadili. Dan mereka akan tahu, orang-orang akan mengetahui akibat dari pendustaan ini. Tsumma kalla saya'lamun. Tsumma sayata'akkadu lahum dzalik. Dan mereka akan mengalami itu. Ya, dan kemudian ya akan ada kepastian nantinya akan hal itu, dan pasti. Yang kedua, tsumma kalla saya'lamun wa yata'akkadu lahum sidqu ma jaa'a bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dan akan terbukti dan akan terkuatkan bukti kebenaran maja'a bihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, atas apa yang datang ya, pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya adalah wahyu Al-Qur'an ya, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Minal Qur'an wal ba'thi. Minal Qur'ani wal ba'thi. Artinya akan terbukti, dan orang-orang yang tidak meyakini akan adanya yaumul ba'tsi, maka mereka akan mengetahui akibatnya dan juga akan mengetahui kebenaran yang dikhabarkan terkait dengan Al-Quran dan yaumul ba'tsi. Masya Allah, Al-Quran terbukti, kitabullah, kitab Allah Subhanahu wa ta'ala, yang memberikan hidayah gitu ya, yang bisa memberikan atau mengeluarkan manusia dari dunia yang gelap ya, kezaliman. Dan Al-Quran sebagaimana gitu ya, sebagai prinsip kehidupan umat manusia, umat Islam, untuk kemudian mendapatkan kebahagiaan, baik kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka dua hal ini ya, kabar yang agung Al-Quran dan hari pembalasan, ini tentunya patut kita jadikan sebagai renungan ya, sebagai bahan untuk bermuhasabah ketika seseorang gitu ya futur, ketika seseorang hilang semangat dalam beribadah misalkan, atau ketika seseorang ya terjerumus dalam kemaksiatan. Maka dengan dua hal ini gitu ya
akan bisa mengingatkannya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat kepada Al-Qur'an dan ingat kepada Yaumul Ba'thi, hari kebangkitan. Fadzakir bil Qur'ani man yakhafu wa'id. Ingatkan dengan Al-Qur'an orang-orang yang takut gitu ya atas janji Allah, atau orang-orang yang takut kemudian dari siksa api neraka. Yang kedua, Yaumul Ba'thi, bahwa kehidupan akhirat itu adalah kehidupan yang abadi. Innama hadhil hayatud dunya mata'. Kehidupan dunia adalah kehidupan yang sementara, fana, ya, yang belaka. Wa innal akhirata lahiya darul qarar. Kehidupan akhirat, kehidupan yang abadi. Kita sebagai umat muslim harus semakin meningkatkan keimanan kita, ya, terkhusus yang dikhabarkan dalam surat ini, ya, An-Nabaul Azim, keimanan kita kepada Al-Quran dan keimanan kita kepada Al-Ba'th atau hari kebangkitan, yang semuanya, kita semuanya akan Subhanahu wa ta'ala akan diminta bertanggungjawaban segala apa yang kita kerjakan, segala kenikmatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan dalam kehidupan dunia ini. Oleh karenanya, mari kita jadikan sebagai pengingat kita, ya, untuk selalu berbuat kebaikan, beramal soleh, banyak bertilawah Al-Quran, memahami Al-Quran, dan juga mengamalkannya. Mudah-mudahan yang singkat ini gitu ya, menjadi kebaikan, menjadi motivasi untuk kita semuanya dalam mempelajari Al-Quran. Dan kita sampai pada ayat ke-5 ya dari surah An-Naba ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.